yang namanya orang Indonesia tuh akhir Ramadan tuh udah heboh ya. Iya dong. Pernah ada kasus nih dok, iya. anak bayi usia 5 bulan dibawa dari mana ya itu ya, Pemalang ke Surabaya untuk nonton sepak bola, iya. dan itu meninggal. Jangan naik motor, udah gitu nggak boleh pokoknya. Jangan naik motor. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Ahmad Akbar, spesialis penyakit dalam. Saya Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak. Oke dokter, dalam suasana lebaran ini kita akan menyapa dan memberikan edukasi kepada penonton setia Ngobrol Sehat. Ya. Tapi sebelum itu dok, coba boleh banget nih untuk di follow, di like, di subscribe, komen, serta share akun-akun Ngobrol Sehat. Di mana aja dok satunya? Di YouTube channel, Ngobrol Sehat. Siap. Di Instagram, dan juga di TikTok. Semuanya sama ya, Ngobrol Sehat. Oke, jangan lupa untuk follow, like, komen, dan share ya. Tentunya juga YouTube untuk subscribe. Yes. Dan untuk tema kali ini dok, dalam suasana lebaran, marhaban ya Ramadan semuanya, pemirsa yang selalu setia menonton YouTube dan juga Instagram ya dok ya, tentang edukasi kita semuanya. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan Ramadan nih dok. Ya. Oh udah lewat dong Lebaran ya dok ya, persiapan Lebaran. Mau meninggalkan kita nih. Iya, jadi persiapan Lebaran nih paling identik dengan yang namanya mudik. Oke, jadi untuk kali ini dok, kan sering banget dok ada kasus-kasus kejadian bahwa mudik didapati oleh anak-anak yang meninggal karena kelelahan atau meninggal karena terpapar udara jadinya asfiksia atau pneumonia seperti itu ya dok ya. Nah mungkin dokter Aisyah nih dari sisi anak mungkin punya yang namanya tips-tips aman mudik untuk anak dok. Oke. Yang namanya orang Indonesia tuh akhir Ramadan tuh udah heboh ya. Iya dong, itu udah tradisi. Udah tradisi ya. Jadi itu yang ditunggu-tunggu ya dok ya. Iya benar. Yang seneng, yang dewasa, yang kecil sebenarnya belum tentu seneng ya, karena dia harus mengalami perubahan lingkungan, perubahan cuaca dan sebagainya. Nah, pernah ada kasus nih dok, anak bayi usia 5 bulan dibawa dari mana ya itu ya, Pemalang ke Surabaya untuk nonton sepak bola, dan itu meninggal karena naiknya kendaraan bermotor roda 2. Nah makanya tidak disarankan sama sekali untuk membawa bayi ya dengan naik kendaraan roda 2 gitu. Nah terus yang disarankan bagaimana gitu kan? Nah disarankan itu mau pakai kendaraan umum boleh, transportasi umum boleh, mau pakai transportasi pribadi juga boleh gitu. Ada batasan umurnya nggak dok? Ya, biasanya di atas 3 bulan dok. Oh, 3 bulan ya dok ya. Masih di bawah 3 bulan tuh masih sistem imunnya masih sangat lemah gitu. Nah, terus prefer yang mana nih? Boleh aja mau naik kereta, mau naik pesawat, ya dok ya, mau naik bis gitu. Cuman kalau misalnya transportasi umum lebih rentan terkena paparan virus atau bawaan dari orang yang kita tidak tahu mereka berasal dari mana, asap rokok, seperti itu ya dok ya. Ya kalau misalnya habis patas AC juga nggak ada yang rokok sih. Iya sih ya. Ya tergantung nanti tipe-tipenya. Nah untuk yang naik pesawat nih, untuk mom and dad yang mungkin ingin naik pesawat itu boleh aja untuk bayi gitu kan, tapi ada batas minimal usianya ya, dan ikuti aturan yang berlaku dari maskapai tersebut. Nah disarankan ketika sudah mengudara itu supaya mengurangi tekanan yang ada di telinga nih dok, itu untuk menyusui bayinya secara langsung dok gitu. Karena dengan menyusui atau menghisap itu akan mengurangi tekanan di telinga. Karena kalau enggak nangis ya dok ya, kadang dia kesakitan nangis ya. Atau ada penutup telinga tuh fungsi nggak sih dok, kayak headphone kadang atau kayak yang langsung ke telinganya gitu. Kalau anak dikasih headphone gede gitu ya. Dulu anak saya tetap nangis aja kalau dikasih permen, kalau udah gede dikasih permen kan bisa kayak mengunyah gitu, jadi mengurangi tekanan ya dok ya. Cuman kalau bayi kan nggak bisa ngunyah ya dok. Iya, harus pakai AC langsung ya. Nah terus kalau misalnya naik bis atau naik kereta itu usahakan cari tempat yang strategis dok gitu. Oke, seperti apa nih dok yang strategis? Ya yang strategis itu berarti cari tempat yang kalau bisa yang paling depan, karena kan biasanya spesial lebih gede ya, yang paling depan. Terus lebih dekat sama toilet dong gitu. Kalau misalnya mau ganti popok tiap 3 jam 4 jam sekali kan harus buang, harus cuci kayak gitu kan ribet juga ya kalau misalnya naik kereta terus di tengah-tengah gitu ya. Nah terus kalau yang naik pesawat mungkin yang anak usia balita itu kan suka sana kemari, nah itu mungkin akan lebih aman pilih yang
apa namanya window seat dok, yang lebih dekat jendela Oh, gitu, supaya dia oke. nggak awil-awil juga. Iya. Terus bawakan mainan, apa buku cerita, pokoknya jangan sampai dia bosen. Oke. Gitu. Karena nanti kalau bosen cranky gitu ya dok ya, terus Iya. jadi heboh. Tapi Nanti satu pesawat jadi denger teriakannya dong, Iya, iya. kasihan juga kan. Tapi memang nggak bisa dipungkiri sih ya Iya. dok ya, pasti akan terjadi hal-hal keribetan, apalagi di suasana mudik itu kan pasti padat akan arus. Benar banget. Dan memang semuanya nggak bisa, iya semuanya unpredictable dok, Iya. cuman kita bisa mengantisipasi Hmm. gitu. Jangan lupa untuk mungkin yang masih punya bayi nih ya, ini paling ribet nih, tasnya banyak nih ya. Ya, ada tas paper bag, diaper bag, ada yang khusus susu, ada yang khusus Benar. baju ganti gitu ya dok ya. Jadi sediakan 2 tas saran saya dok, Iya. ada 1 tas isinya peralatan popok, Yang terus bisa digapai dengan mudah ya dok ya. susu formula, gendongan segala macam. Yang satu lagi bisa untuk isinya P3K. Jadi jangan lupa Mom and Dad untuk selalu siapkan obat-obatan emergency dok. Apa Oke, aja nih? misalnya? Jadi kan kalau misalnya mudik atau terjadi perubahan cuaca, perubahan lingkungan itu Demam. rentan demam, Oke, diare, mual-muntah, batuk pilek, kembung kan. gitu ya dok ya. Jadi sediakan selalu di kotak P3K itu obat paracetamol, Minimal ibuprofen, ya, atau kompres ya, kompres hangat atau baby fever kayak gitu. Nah, kalau untuk mual muntah ini penting juga untuk mencegah mogok perjalanan dok. Kalau misalnya Yeah. naik kendaraan pribadi Yeah. yang lewat jalur darat, siapkan ondansetron atau domperidon. Tentunya itu obat keras harus konsul ke dokter lebih Benar, dahulu ya dok. benar. Jadi- Paling yang bisa dibebaskan seperti merek antimo gitu mungkin ya dok ya. Jadi tapi kalau udah iya, usia sekolah, kalau bayi nggak bisa ya? Bayi nggak bisa. Kalau bayi memang harus siap minta ke dokter. Misalnya terjadi sesuatu bayi kembung, bayi jadi muntah-muntah, bayi diare, bayi demam, harus minta ke dokter resepnya supaya lengkap di P3K-nya dan sesuai dengan aturan-aturan pakainya ya dok. Benar banget. Terus kalau yang diare harus sedia oralit juga ya dok Iya. ya, cairan. Terus, nah ada beberapa anak yang mengalami penyakit kronis dok, kayak misalnya epilepsi atau asma. oke. Nah itu harus sedia dok obat anti kejang, Iya, iya. obat anti sesak nafas, jangan Iya. sampai ketika mudik di Dibutuhkan, jalan. dia serangan ya dok ya. Serangan kadang-kadang kan kondisinya pengap gitu Iya, kan, bisa iya, merangsang iya, atau iya. memicu terjadinya Yap. asma, serangan asma. Dengan crowded gitu kan merangsang stres juga ya dok ya. Oksigennya berkurang, Iya, ya kan? stres juga. Oksigen. Akhirnya Nah. terjadi kekumatan asmanya, Gangguannya ya, serangan jadinya serangan kan? kejangnya, itu berbahaya ya. Jadi Harus siap sedia iya. semua obat-obatan. Intinya kalau misalnya berarti ya dok, kalau misalnya memiliki penyakit kronis tentu akan ada obat-obat khusus yang harus disediakan. Betul. Kalau memang bayinya bugar, tidak sehat, anaknya sehat, tapi juga ada obat-obat yang dalam kondisi darurat seperti mual, muntah, diare ataupun demam tadi ya dok. Iya, betul sekali, Oke. gitu. Nah, dan jangan lupa yang paling penting dok itu kalau yang namanya anak itu penuhi asupan nutrisinya sama cairan. Oke. Gitu. Apalagi bayi nih ya, bayi yang masih 0 sampai 6 bulan kan dia butuhnya ASI aja. Yap. Ya berarti teruskan ASInya gitu. Ya. Dan usahakan kalau misalnya naik mobil nih, itu berhenti setiap 3 jam sekali ada rest Oke. area, berhenti ngasih susu dulu ke anaknya. Iya. ASI atau sufor ya, Oke. jangan sampai anaknya Dehidrasi ya dok. dehidrasi Oke. kayak gitu. Terus kalau misalnya sudah di atas 6 bulan ya berikan MPASI. Iya. MPASI-nya yang biasa dia makan aja, jangan mengubah-ubah. Misalnya biasanya makannya makanan X gitu, terus diganti yang Y. Ya rentan dia nggak doyan, nanti jadinya nggak makan oke, gitu. oke. Nanti bisa dehidrasi juga gitu. Jadi memang persiapannya cukup banyak, tapi nggak usah khawatir, itu semua bisa dilalui dengan hari yang Di manage dengan baik Ya, ya, dengan nanti bahagia juga kan? akan berakhir dengan mudik yang happy, bahagia. karena kan ketemu sama sanak saudara yang udah 1 tahun nggak pernah ketemu. Iya. Jadi yang orang-orang dewasanya seneng ya pastinya. Nah anak-anak kecil kan belum mengerti nih. Jadi mudik sehat, mudik aman, dan mudik bahagia ya dok. Kalau Iya. sudah memiliki persiapan yang matang dengan tadi apa listnya apa saja, dari mulai nutrisi, dimulai obat, dimulai dari pemilihan barang-barangnya yang sangat penting digunakan. Jadi jangan sampai ada ketinggalan untuk pemirsa Mom and Dad semua yang ingin melakukan mudik sehat, aman, dan bahagia. Jangan lupa juga untuk pemilihan transportasi umumnya ya dok, Iya. ya, disesuaikan dengan Iya. budget Budget. masing-masing. Tapi jangan naik motor, udah itu nggak boleh pokoknya. Wow, jangan naik motor, itu yang terutama ya, karena banyak sekali debu ya, Ya. jadi bakteri atau virus yang Benar. masuk ke. Apalagi ada anak kecil atau bayi yang ditaruh di depannya udah jadi tameng gitu. Kalau udah dewasa oke lah ya, tapi kalau udah bayi taruh di tameng malah Aduh, jadi dia tameng yang di depan. pertahanan awal utama, yang ini malah berbuat berbahaya. Ya jadi kayak
ibaratnya debu, angin, semuanya Ya. asap rokok masuknya ngirep Ya. ke si bayinya gitu. Aduh kasihan banget deh. Mending kalau memang terpaksa banget untuk taruh di naik motor, taruh di Ya, tengah ya dok taruh di ya, tengah. dengan jaket, dengan Ya. topi yang semuanya ya gitu. Jadi kalau bisa helm yang proper gitu ya dok, Tapi taruh di tetap tengah. aja tuh sebenarnya nggak direkomendasikan. Iya. Kecuali cuma misalnya dari rumah mau Deket ke ya. apa namanya Supermarket nah, ya. supermarket 10 meter. Oh, iya. Itu boleh lah ya. Tapi kalau sampai kayak dari Pemalang sampai Surabaya ada kasusnya sampai meninggal, Jangan aduh, itu ya. menyayangkan sekali. Oke, Kasihan oke. tuh nyawa ya soalnya. Ya. Oke gitu Dokter Akbar, kalau yang tentang anak kayaknya seputar itu ya. Udah lengkap banget dok, Udah udah lengkap sangat banget ya. lengkap, sangat bagus. Jadi mom and dad atau pemirsa sobat sehat ya, sobat ngobat ya dok ya, alias sobat sehat kita semua ini dapat memilih kendaraan yang sesuai dengan budget masing-masing dan jangan lupa untuk menentukan persiapan dengan baik, memilih apa dok istilahnya menu makanan dengan baik, menyiapkan sampai keperluan terkecil pun juga harus benar-benar diteliti ya dok Iya, ya. sampai popok, Iya, wedang, gendongan bayi, mm-mm. apalagi ya obat-obatan semuanya perintilan-perintilan Iya. tuh jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan untuk khusus obat yang kronis tadi untuk lalu kontrol ke dokter terlebih Ya, dahulu ya. Sebaiknya tetap konsul ke dokter Iya. sekitar minimal banget 2 minggu ya, 2 Iya. minggu sampai 1 bulan sebelumnya. Oke. Gitu. Oke dokter Aisyah, jadi udah banyak banget pelajaran yang kita bisa dapat dari dokter Aisyah yang menjelaskan tentang tips aman mudik untuk Si anak, kecil, iya, untuk anak ya, terutama oke. untuk anak-anak karena dia masih rentan ya dalam Imunitasnya ya. imunitasnya. Jadi tadi pembahasannya sudah sangat lengkap. Jadi Kalau yang dewasa sama aja ya dok ya, prinsipnya. oke, kalau untuk dewasa sama, mungkin imunitasnya lebih kuat ya dok ya. Jadi mungkin penuhi nutrisi dan cairan sebelum berangkat. Mungkin ada tambahan juga nih dok. Mungkin dia kalau misalnya kendaraan pribadi ada tugas untuk melihat dan memaintenance atau mengontrol atau mengecek untuk si kendaraan pribadi itu dalam kondisi prima. Jadi tubuh prima, kendaraan dalam tubuh Oke. yang bagus ya. Terus kalau untuk tubuh sendiri dia nutrisi dan cairannya terpenuhi. Lalu apalagi dok, misalnya baju yang dipakai harus disesuaikan Ya. dengan kenyamanan yang baik ya. Jadi mungkin tidak seribet anak kecil dok. Bawaannya nggak terlalu banyak. Iya, gitu. Ya, tapi mungkin jangan sampai mengantuk ya dalam kondisi Kalau menyetir ya. mengantuk Mungkin harus bisa- istirahat benar, atau kalau misalnya tidak rest ada area. gantinya gantian. Nah, Tapi kalau tidak ada ya tetap harus istirahat ya, jangan dipaksakan. mending mampir ke rest area tidur dulu atau Bahayanya yang micro sleep itu ya dok ya, Iya, benar banget. kelelep dikit zut, langsung nabrak bener gitu. banget, sampai ada artis yang melayang ya Iya, nyawanya karena micro sleep. sopirnya micro sleep. Oke, gitu aja mungkin Dokter Akbar Yep. edisi Mudik. ya. Episode kita kali ini semoga bermanfaat ya Mom and Dad. Selamat bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman. Iya. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Hijriah. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Dr. Aisyah Firtama, spesialis anak. Dan saya Dr. Akbar, spesialis penyakit dalam. Sampai jumpa untuk episode ngobrol sehat berikutnya. Dan kalian juga bisa komen untuk meminta Komen, apa dok? Meminta minta saran, masukan, Iya. ya, ataupun kritik buat kami semua. Kalau misalnya ngomongnya kecepatan, Ya. atau topiknya kok nggak menarik sih dok, ya, gitu ya. atau topik-topik yang kamu kalian bahas bisa komen aja, kling 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 kling, komen di Ya, sini. Jangan lupa hidupkan loncengnya ya, Iya. biar selalu update. Oke. Oke. Akhir kata saya Dr. Akbar, spesialis penyakit dalam. Dan saya Dr. Aisyah Firtama, spesialis anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.